Hey guys, apa kabar semuanya? Tentunya semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini Indah akan menjelaskan learning journal yang episode 5. Mohon maaf sebelumnya tidak ada openingnya. Indah, jurnal Indah karena sedang tidak mood ya. Teman-teman semuanya kelas KPI 3A, KPI 4A harus semangat terus walaupun besok lebaran, tapi kita masih harus mengerjakan tugas gitu. Semangat. Karena apa? Karena insya Allah gitu pada bulan Ramadan ini dan besok akan hari kemenangan gitu. Minal aizin wal faizin semuanya. Tentunya di sini kita akan membahas gitu pertemuan kemarin, yaitu presentasi kelompok 5 yang dibawakan oleh kelompok 5 terdiri dari Yuni, terus kemudian Amel, Ishak, dan Desti juga teman yang lainnya. Kelompok 3 apa 4 5 ya. Maksudnya teman-teman di sini learning journal kelima kelompok 3 yang presentasi kemarin itu tentang penulisan dan peliputan berita yang efektif gitu. Judulnya tidak jauh berbeda sama seperti yang kelompok sebelumnya ya, nggak jauh beda kalau menurut Indah, yang dimana mereka membahas gitu dan mempresentasikan tentang bagaimana sih penulisan dan peliputan berita yang efektif itu, apakah seperti ini, apakah seperti itu, lalu bagaimana tekniknya juga gitu. Mereka menjelaskan juga, memaparkan, kemudian kita ada sesi tanya jawab juga, yang dimana di situ bagus sekali gitu sesi tanya jawabnya, entah menanyakan tentang ini, dijawab ini. Kemarin Indah lupa pertanyaannya seperti apa, tapi menurut Indah itu bagus sekali pertanyaannya. Oke, kemudian mohon maaf teman-teman, kameranya agak miring karena ya di sini miring. Oke, yang pertama yaitu jurnalis, yaitu segala jurnalistik itu segala bentuk informasi gitu ya. Ya, jurnalistik itu bentuknya informasi ya. Atau bisa disebut juga jurnalistik itu pilar utama penyebaran informasi. Jadi pilar tuh kayak tiang gitu. Jadi tiangnya jurnalistik itu tiangnya informasi gitu, sumber penyebar luasan. Dibahas juga peliputan berita seperti apa, yang melakukan observasi, wawancara, kemudian mengumpulkan data dan sebagaimana yang udah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Ini melanjutkan, mungkin menyempurnakan saja ya. Dan ya seperti itu, kita ketika meliput berita gitu harus mengumpulkan sumber-sumber data yang valid, informasi ataupun fakta-fakta yang akan kita beritakan di dalam berita tersebut gitu. Terus kemudian wawancara juga sangat diperlukan ya teman-teman, dan sebagaimana wawancara ini fungsinya untuk menguatkan informasi atau berita yang kita akan beritakan. Seperti kan ini wawancara itu kesaksian seseorang atas kejadian atau berita tersebut gitu. Kemudian kelompok 3 juga menjelaskan jenis-jenis peliputan berita. Ada tiga yang mereka jelaskan. Yang pertama ada tentang politik, kemudian ekonomi, dan juga satunya apa tuh ya, hukum dan kriminalitas. Yaitu berita hukum dan kriminalitas itu yang terdiri dari semisal kasus-kasus pembunuhan atau penemuan mayat itu kriminal gitu, kejahatan gitu, kriminalitas. Tetapi di dalamnya juga harus ada etikanya, seperti kita tidak boleh gitu menyebutkan nama korban. Kita biasanya di berita gitu, di TV-TV kita hanya melihat inisial saja, semisal A dan B gitu. Kemudian juga di kriminalitas ini ada tergantung berkaitan gitu dengan polisi, kemudian hakim, kemudian saksi, seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh saudara Majum, teman saya. Kemudian ada politik. Nah, tentunya tidak asing lagi berita politik, teman-teman pasti udah tahu. Apalagi gitu menjelang pas tahun kemarin kita lagi pergantian presiden gitu ya. Yang dimana pasti sangat-sangat beritanya besar sekali gitu, panas sekali gitu tentang politik ini. Seperti ya, bukan politik saja gitu, bukan tentang bagaimana pemilihan presiden, tetapi juga partai-partai yang sedang mempunyai masalah-masalah konflik atau isu-isu tertentu sendiri, seperti itu. Jadi ada jenis beritanya gitu. Berita politik ini ya termasuknya ya yang partai atau kemudian yang ketika mau pemilihan umum
bukan pemilihan umum presiden juga, tetapi maupun yang lain. Kemudian ekonomi. Nah, tentunya ekonomi itu sangat sering gitu diberitakan, seperti terkaitannya saat ini gitu. Indonesia yang Indah lihat sih di berita, Indonesia itu mengalami turunnya gitu. Apa sih mudik 2025 ini tidak seperti ramai tahun kemarin karena turunnya gitu ekonomi, seperti yang sudah terjadi masalah-masalah di Indonesia saat ini gitu, keuangannya merosot. Nah, kemudian berita ekonomi juga terkait yang bagaimana gitu data yang ada di Indonesia gitu, ataupun keuangan gitu, pokoknya data yang masuk ke ekonomi Indonesia maupun apapun itu, semisal anggaran untuk sekian untuk bagian keuangan gitu. Oke, kemudian kita akhiri saja, yaitu kelompok 3 memberikan saran. Yang pertama yaitu kata mereka, sarannya jurnalis itu harus meningkatkan kualitas berita gitu yang akan diberitakan, tentunya harus supaya kita para pengkonsumsi atau para halayak itu tahu gitu ya. Kemudian harus menguatkan etika politik, etika jurnalistik gitu, harus ada, karena itu termasuk ada undang-undangnya gitu, etika jurnalistik. Dan juga mempelajari jurnalistik data gitu, seperti mengumpulkan data atau bagaimana gitu kita menjurnalistik atau membuat karangan atau membuat berita ini sesuai datanya gitu. Dan yang terakhir, beradaptasi dengan teknologi. Tentunya kita sekarang sudah pesat banget ya teknologi. Ya, cukup sekian, terima kasih.